Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridho Pandibowo. Nah, saat ini saya sedang berkunjung ke kebun kakaonya Pak Sudarto yang berada di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwo, Kabupaten Lampung Barat. Nah, ini petaninya. Saya akan diajak keliling-keliling. Nah, beliau ini dulu tahun 2019 saya berkunjung ke sini belum seperti ini kawan-kawan. Ini masih padat pohon kakao. Kemarin saja yang sudah dipotongin. Dapat berapa kayunya Mas Tirto? 90 kubik Dapat 90 kubik. Ini tahun berapa Pak untuk tanaman. permajaannya kemarin? Permajaan ini di tahun 2021 awal. Tahun 2021 awal. Karena kebun ini kurang lebih sekitar 1 hektar lebih lah, kira-kira seperti itu. Nah, ikuti terus, kita akan jalan-jalan. Nah, bisa kita lihat ini buah MCC seperti ini ya. Luar biasa, buahnya cukup maksimal. Ini mulai belajar berbuah juga. Dan ini Pak petaninya. Nah, Mas Darto. Bisa lihat. Luar biasa. Nah, sekarang ini saya diajak berkeliling di kebunnya Mas Darto. Bisa kita lihat. Nah, ini Mas Darto juga selain merombak batang yang sudah tua, beliau juga menanam ulang kakao-kakaonya. Nanti tanaman-tanaman yang besar-besar ini rencananya akan beliau beliau tebas ulang, dan beliau akan mengandalkan tanamannya yang kecil-kecil ini, Pak. Nah, ini kita bisa lihat. Ini jaraknya berapa, Mas? Ini 3,5 kali 4 meter. 3,5 kali 4 meter jarak tanamnya. Ini usia tanam sudah sekitar 7 bulan. Nah, Pak, tanaman Bapak ini kan sudah berproduksi nih. Oh, iya. Nah, produksinya udah cukup, yang hasil dari sambung samping sama sambung pucuk. Iya. Nah, ini kenapa Bapak masih masih kurang puas atau gimana sehingganya nanam ulang? Nah, nanti rencananya yang besar-besar ini juga mau ditebang, akan dibunuh. Karena gini, yang jelas pertama alasan jarak tanam yang semula itu kan nggak teratur. Ya, Maka kita ingin mengefisiensikan lahan supaya dia lebih jarak tanamnya lebih teratur, sehingga di situ pohonnya itu akan lebih banyak ketika dibanding dengan tanam sebelumnya, karena sekarang udah teratur nih jaraknya nih. ya, Kita panjang lurus, kemudian legoan juga kita sekarang enak kan, ya, lurus. Ketika nanti kita pengerjaan juga udah kan gitu. ya. Maka kita tanam ulang ini tujuannya untuk melebih maksimalkan perakaran tanaman, karena batang lama ini udah tua ini. Udah tua ya. Udah tua, akarnya udah jelek lah. Yang jelek. Nggak Makanya maksimal. Bapak melakukan tanam ulang lah ya Pak ya, untuk Iya, kakaonya. iya. Jadi, nah ini umur kakaonya sendiri yang berada di belakang-belakang kita ini umur berapa Pak? Ini kalau sambungan ini sekitaran 18 bulan. 18 bulan ya. 18 Oke. bulan. Nah 18 bulan sudah seperti ini kawan-kawan. Tapi kembali lagi memang ke nutrisi yang kita berikan, juga bagaimana perawatannya, kira-kira seperti itu. Nah ini bisa kita lihat bekas tunggul-tunggul yang ditebang hasil dari permajaannya. Ini di usia kurang lebih 20-an tahun semula. Ini batang bawahnya kawan-kawan umurnya 20 tahun. Bayangkan. Layak untuk diremajakan. Ya. Ya hampir sama dengan umur saya kawan-kawan. Nah, ini lagi. Nah, pohon-pohon ini rencananya juga nanti akan ditebang ulang sama Mas Darto, dan beliau akan mengandalkan tanaman ulang ini. Tanaman ulang seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Karena emang yang tua ini udah nggak produksi. Karena yang tua itu sudah mulai tidak produktif juga batang bawahnya. Karena kurang bagus dan sudah cukup tua ya. Iya. Nah, seperti ini. Kita rombak total lah. Ini sudah disambung juga Mas Darto atau masih lokal? Sudah disambung ini. Ini kan sambungan di sini. Oh gitu. Ini umuran kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan tanam. Mantap. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan,
klon MCC 02 itu sendiri. Buahnya luar biasa. Ini umurnya berapa, Pak? Ini 18 bulan. 18 bulan ya? Iya, 18 bulan aja sudah seperti ini ya. mulai produksi. Sudah mulai berproduksi. Pada tahun 2019 saya masuk sini seperti kayak masuk apa ya, kayak gua, Pak. Nah, jadi kayak hutan gelap, terus apa namanya, kakaonya masih banyak yang kecil-kecil. Nah, sekarang saya masuk sini jadi apa namanya, kaget karena sudah jadi seperti ini sekarang kakaonya. Nah, kira-kira apa, Pak, yang menjadi motivasi Bapak untuk merubah kebun kakaonya menjadi seperti ini saat ini? Yang pertama, kenapa saya punya keinginan untuk merubah ya, untuk merubah kakao ataupun apa namanya jenis klon kakao ini. Yang pertama karena lokal ini ternyata bijinya kurang bagus, kualitasnya kurang maksimal lah, kurang bagus. Kemudian karena batang itu kan yang pertama batang udah tua. Iya. Karena jenis batang ini udah tua, maka ya saya berpikiran untuk merenovasi atau meremajakan kembali. Nah, sekaligus untuk mengganti dengan klon yang bagus seperti MCC 02. Ini klon MCC 02 ya, Pak ya? Klon MCC 02 ini kan. Nah, maka karena saya termotivasi dengan apa kebun punya kawan yang di Talang Padang itu, maka di situ saya termotivasi untuk merubah kebun saya juga kan gitu. Alhamdulillah sekarang setelah saya rubah ini alhamdulillah sudah terbukti lah hasilnya seperti ini. Kalau dulu saya tahun 2019 itu emang kebun ini masih rimbun, bijinya masih jelek. Nah, sehingga setelah saya rubah seperti ini alhamdulillah artinya sudah berjalan sekitar 2 tahun lah. Nah, terus keunggulannya sendiri dari MCC ini apa, Pak? Dari klon MCC 02 ini? Kalau MCC 02 ini selain bijinya besar, dia padat, kemudian apa ya, bobotnya itu lebih tinggi daripada jenis biji yang lain. Seperti S1, S2 itu bijinya kecil dia, walaupun buahnya lebat cuman bijinya kecil. Yang kecil. Nah, kalau ini kan bijinya gede, Ya. sehingga di situ kita kalau memang apa mengejar target misalnya dalam satu bulan harus berapa biji kita bisa gitu loh. Nah, terus tips atau pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ingin juga membudidayakan kakao dengan klon MCC 02 ini, Pak. Kira-kira gimana, Pak, menurut sampean? Yang jelas kalau menurut saya berpesan kepada kawan-kawan petani kakao MCC ini, yang pertama ketika kita pengen merawat kakao ini dengan apa baik, maka tetap kita harus pakai SOP perawatan seperti penyemprotan kita tepat waktu, kemudian pemupukan juga tepat waktu. Yang jelas aplikasi pemupukan, perawatan dan apa namanya penyemprotan harus tepat waktu. Oh, gitu, Pak. Gitu. Siap. Nah, itu tadi kawan-kawan tips-tipsnya untuk membudidayakan kakao. Nah, itulah tadi perjalanan singkat saya dengan Mas Darto. Saya sudah diajak keliling-keliling, cukup melelahkan ya. Cuman ini mudah-mudahan bisa juga menjadi motivasi bagi kawan-kawan petani yang hobi membudidayakan kakao. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.